ya, perasaan dulu kita makan di sini rame, kok sekarang sepi ya? Iya ya, kok sekarang sepi sih? Ada makanan yang lagi viral nggak nih? Iya sih mbak, saya dengar tadi kayaknya lagi bahas bisnis. Boleh saya ikut gabung? Terima kasih. Kayaknya mbak-mbak ini lagi ngomongin soal tempat makan ini yang sepi ya kayaknya. Iya nih mas, kenapa ya? Biasa lah mbak, namanya juga bisnis pasti ada naik turunnya. Ngomong-ngomong, mbak-mbak ini mau nggak sih jadi tamu di acara saya? Nanti saya bawain narasumber yang terpercaya. Mbak-mbak di situ bisa nanya juga sih. Nanti ingin tahu apa soal bisnis, tentang apa, bisa bertanya juga di situ. Boleh juga tuh mas, kebetulan saya lagi pengen coba bisnis sih, tapi ilmu soal perbisnisan saya masih kurang. Ya boleh juga tuh mas. Oh ya udah kalau gitu besok datang ke studio saya aja. Nanti kita sambil rekaman lumayan buat sharing-sharing ilmu ke media sosial. Kebetulan nih, ini kartu nama saya bisa ada alamatnya di situ. Ya, halo, selamat datang di studio saya. Terima kasih sudah datang ya. Terima kasih juga sudah memsempatkan waktunya untuk datang ke sini. Kayaknya penasaran banget nih. Apa sih soal soal apa itu? Investasi bisnis atau apa sampai niat mau datang mampir ke sini gitu. Kalau boleh tahu sih boleh kenalan dulu nggak dengan siapa? Farah. Mbak Farah dengan siapa? Halo. Mbak. Oke, kita kayaknya akan lanjut kemarin obrolan kita di kafe gitu ya soal investasi bisnis mungkin. Saya juga punya si narasumber teman kampus saya kebetulan. Oke, silakan masuk Mas Ervin. Oke, halo. Halo. Advin. Advin. Selamat datang Mas. Yuk, Silakan dulu Mas. Mas Bro. Ya, jadi gimana nih? Ini Mas, saya kemarin ketemu di kafe gitu ya. Dia lagi ngobrol-ngobrol, saya lagi ya biasa anak yang lagi santai gitu. Saya dengar-dengar dia kayaknya lagi bahas bisnis investasi gitu loh Mas. Kayaknya mungkin dia pengen tahu gitu apa itu ya Mbak Farah atau gimana? Iya, apalagi di umur-umur kita ya, umur 20-an nih. Pengen tahu mas, investasi itu apa sih? Oke, jadi ini biasanya memang banyak sih anak-anak muda zaman sekarang ya, dia lebih cenderung untuk belajar ilmu yang baru, terutama ilmu investasi. Sebenarnya investasi ini adalah kegiatan menanam modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan ya. Jadi bukan untuk iya. kita bukan sekedar untuk menanam modal dengan jangka pendek. Contoh kita menanam modal di hari ini nih, terus kita seolah-olah minggu depan kita udah memanen hasilnya gitu. Tapi investasi ini sendiri lebih ke jangka panjang, gitu. Berarti itu termasuk investasi jangka panjang gitu ya? Betul. Berarti untuk coba Mbak Ana ada yang Dampak investasi itu apa sih? Oke, sebenarnya dampak investasi itu kan ada dua ya. Jadi ada dampak negatif sama dampak positifnya. Kita lebih ngomong ke negatif dulu deh, karena kalau positif kan yang enak-enak terus kan ya. Terus gitu ya. Jadi kita lebih cenderung ke negatifnya dulu. Jadi dampak investasi negatifnya itu ya namanya juga kita menabung ya. Menabung itu pasti ada dampak nilai turun atau enggaknya suatu tabungan kita, tergantung dengan apa yang kita alihkan. Seandainya kita menabung di bank dengan nilai nominalnya sama, itu kan nilainya akan tetap sama gitu. Kemungkinan bisa naik atau mungkin bisa turun gitu, tapi itu semua bisa diantisipasi untuk dampak negatifnya itu dengan perencanaan. Oke. Terus untuk dampak positifnya itu banyak juga. Kita sebutkan beberapa ya, jangan terlalu ribet-ribet. Jadi yang pertama itu kita bisa menabung untuk masa tua kita. Biasanya kan kalau kita pensiun, kita kan nggak mungkin kerja selamanya nih. Jadi kan ada batas waktunya kapan kita bekerja. Contoh untuk peraturan di Indonesia sendiri, di swasta itu kurang lebih umur 55 sampai 60 tahun kita udah pensiun. Nah, bagaimana kita antisipasinya di masa tua kita atau di akhir hayat kita nanti itu penghasilan tetap masuk nih. Nah, ini adalah salah satu contoh manfaat untuk dari investasi. Itu.
Kalau buat kita yang Gen Z nih, umur-umur 20-an kayak gini, investasi yang cocok nih buat kita yang baru mulai investasi juga nih. Contohnya apa, Mas? Oke, investasi ini kan banyak sekali nih ya. Contohnya bisa jadi dari deposito, terus obligasi, saham, logam mulia, properti, dan ada lagi yang P2P lending, jadi gitu. Untuk berarti kalau misalnya gitu rata-rata itu ya misalnya. Nah untuk kan tahun ini berarti investasi itu berarti naik turun lah ya. Betul. Nah saya minta saran dong, kayaknya mungkin tahu gitu ya, kayak investasi apa sih yang bagus untuk tahun depan gitu, untuk pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat terus gitu. Oke, sebenarnya untuk semua jenis investasi yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya untungnya nggak bisa dalam jangka pendek dalam 1 tahun, 2 tahun, tapi minimal 5 tahun ke depan. Jadi mau ada istilahnya inflasi atau perkembangan ekonomi yang naik turun di dunia global itu tetap nilai aset kita akan cenderung naik. Tapi sebelum mengarah sana nih, jadi mungkin saya jelasin dulu terkait contoh investasi yang tadi saya sebutkan ya. Nah, investasi yang pertama itu kita obligasi atau deposito deh, deposito yang paling gampang. Deposito ini adalah suatu instrumen yang cukup populer di kalangan anak muda dan orang tua di Gen Z, Gen milenial ataupun gen-gen lainnya, karena deposito ini dianggap sebagai tabungan berjangka panjang, karena kan prinsipnya adalah menyetor sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu dengan hasil yang bersifat tetap. Contoh, kalau gini, kita beri contoh itu uang mbak-mbak sekalian sama mas-mas ini. Oh iya, kita ibaratkan sebagai ayam, contohnya. Oke, ayam. Oke ya. Nah, ayam ini ibaratnya tempat, misalnya ini ya, tempat mbak-mbak sekalian menyetorkan uang ini peternakan, atau bisa disebut bank lah. Bank kita anggap peternakan, atau mungkin usaha-usaha lainnya kita sebut peternakan, dan uang kita ibaratkan sebagai ayam. Jadi mbak ini menitipkan ayam kepada saya, ya kan, untuk saya urus dan saya jaga, gitu kan. Tinggal kita perjanjian nih di awal, mau berapa lama ayam ini mbak dan mas ini titipkan ke saya, gitu kan. Misal 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun, saya akan membalikan ayam beserta anak-anaknya ke mbak sebagai yang punya ayam, gitu kan. Nah, tapi sebelum 5 tahun, mbak nggak boleh mengambil ayam ini, seperti itu. Jadi jaraknya dulu. Ada jaraknya. Ditentukan juga ya. Betul. Jadi kita ada jangka waktu, entah itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya, tergantung kesepakatan mbak dengan saya berapa tahun untuk mengurus ayam-ayam ini, seperti itu. Terus yang kedua, instrumen investasi itu ada obligasi ya. Obligasi ini sebenarnya sih utang negara. Apa itu maksudnya? Nah, jadi dalam contoh ya, kita ambil ayam tadi ya. Jadi negara ini pinjam ayam dari mbak-mbak sekalian. Nah, dipinjamnya itu untuk sekian tahun, sama kayak deposito, contoh untuk 1 tahun. Jadi negara pinjam ayam ini ke mbak dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun ini, setelah 1 tahun itu akan dibalikin sama negara beserta anak-anaknya. Nah, bedanya adalah dengan deposito, obligasi ini memiliki resiko. Kalau deposito kan nggak ada resiko, dia bunganya flat. Jadi contoh 7% per tahun. Akan tetap segitu ya, sampai selama 5 tahun. 7%, 10% gitu lah, kurang lebih gitu. Tapi untuk obligasi ini tetap sama, yang bedakan adalah ayamnya mbak ini dipinjam untuk membangun negara. Kalau deposito kan disimpan aja, tapi kalau obligasi itu digunakan untuk memajukan negara, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada investasi logam mulia. Sebagai contoh, emas lah ya. Kita semua tahu kalau emas memang logam mulia. Nah, kalau emas, mbak kasih saya ayam, saya ganti dengan emas. Saya kasih emas. Kayak Gitu. better gak sih? Iya, betul. Intinya prinsipnya sama kayak barter. Gitu. Jadi mbak ngasih saya ayam, saya balikin dalam bentuk emas. Kenapa emas?
Karena emas ini kan setiap tahun nilainya selalu bertambah nih, Iya. cenderung naik, sedangkan ayam tidak. Seperti itu. Jadi contoh untuk investasi di logam mulia. Nah, selanjutnya itu ada reksadana. Nah, reksadana ini kan sebenarnya berbeda dengan deposito. Deposito biasanya kita ke bank. Iya. Tapi kalau reksadana itu dikelola oleh manajer investasi atau MI. Dan diinvestasikan dalam berbagai instrumen pasar modal. Contoh pasar uang, saham, obligasi, dan lainnya. Jadi reksadana ini adalah campuran dari Tiga poin tiga komponen itu tadi ya, saham, obligasi, sama pasar uang, dan masing-masing punya resiko sendiri. Nah, untuk reksadana ini kan ibaratnya Mbak Farad punya ayam dan Mbak Ana punya ayam, sama-sama saya sebagai manajer investasi. Jadi ayam yang dari Mbak Farah saya kumpulkan dengan ayam dari Mbak Ana. Nah, saya cari nih peternakannya. Saya yang mencari peternakan untuk mengelola ayam-ayam Mbak sekalian. Iya. Nah, yang bedanya adalah kita harus teliti, kita juga harus teliti terkait pemilihan peternak. Peternakan. Karena ada peternak yang cepat mengembangbiakan ayam tapi resikonya yaitu tinggi, dan ada juga yang peternak yang pengembangbiakannya lamban tapi resikonya rendah. Nah, itu tergantung dari mbak-mbak sekalian milih yang mana, apakah mau mengambil resiko yang tinggi itu dengan hasil yang cepat atau lambat dengan resiko rendah. Itu kembali ke mbak-mbak sekalian. Oh, jadi masnya kayak perantaranya gitu ya? Betul, jadi saya yang mengelola. Iya. Saya yang mengelola, saya yang mencarikan peternak-peternaknya. Tapi keputusannya tetap ada di kita nih. Ya, betul. Jadi Pilihan yang keputusannya tetap di Mbak mau milih peternak Jadi yang mana. resikonya ketahuan dari awal gitu ya? Betul, resikonya ketahuan dari awal. Karena di contoh saya gampangnya kalau sekarang ini kan ngetren bibit. Oh iya. Anak-anak muda yang Iya. bibit, sebenarnya bibit itu ada reksadana. Dalam Reksadana. reksadana bibit itu kan ada instrumen kayak saham, obligasi, pasar uang, kayak gitu. Disclaimer ya, ini nggak disponsori ya. Santai-santai kayak untuk Ini nggak disponsori ya, cara. Terus selanjutnya adalah terkait investasi saham. apa tuh? Nah, Investasi saham itu apa sih? Nah, saham ini adalah salah satu cara untuk memiliki kepemilikan dalam suatu usaha. Nah, biasanya kan ada yang perusahaan yang udah TPK, jadi kan ada TPT, CV, dan TPK. Nah, kita sebenarnya bisa membeli perusahaan, dalam artian kita bisa membeli satu perusahaan melalui investasi dalam bentuk saham dengan perusahaan yang udah ke TPK, gitu ya. Nah, balik lagi, gimana itu kan secara teoris biar lebih gampangnya untuk dicerna, jadi kita kembalikan ke perantaran ke ayam. Ayam lagi. Ayam Oke, lagi. siap. Gitu kan. Nah, Biar lebih ngerti mungkin ya. ya betul. Betul. Jadi Ayam. Sip. ayam nih, mbak-mbak sekalian punya ayam. Nah, mbak pengen menitipkan ayam ini ke peternak mana? Ke pasar? Ke pasar kalau misalnya dijual gitu kan. Tapi kan bisa jadi pengen ke perusahaan yang biasanya peternakan ayam yang oke lah kita yang sebut. udah bagus gitu Betul, betul. Nah, ayam ini mbak investasikan ke satu peternakan. Nah, ayam-ayam ini kan kita istilahnya kita taruh di satu peternakan, tujuannya adalah untuk bekerja di peternakan itu. Nah, nanti hasil kerja ayam kita itu akan dibagi hasilkan oleh si peternak sebagai keuntungan, gitu kan. Nah, keuntungan besar kecilnya itu tergantung dari perjanjian awal bersama dengan peternak. Nah, semakin banyak ayam yang mbak titipkan ke peternakan, semakin besar pula kepemilikan mbak atas ke peternakan peternakan itu, gitu ya. Nah, tapi harus yang perlu diwaspadai adalah sebelum kita menyetorkan ayam-ayam kita ke peternakan, kita harus tahu dulu nih kinerja peternakan itu gimana. Progresnya berapa tahun terakhir gimana betul. Apakah peternakan ini tuh kerjanya bagus atau malah sebaliknya, ataukah di masing-masing tiap-tiap tahun mengalami keuntungan atau kerugian, gitu. Nah,
Selanjutnya ini yang mungkin agak investasi yang terakhir lah. Bisa dibilang kan kita ada saham, ada obligasi, terus ada reksadana, deposito. Nah, yang Oke, kita kan tadi sudah bahas banyak tentang saham, investasi saham dan lain-lain ya Mas ya. Mungkin saya sih yang ingin bertanya lebihnya, kalau misalnya kita punya saham, ada nggak sih gitu bukti kita kepemilikan saham tersebut, apa gitu contohnya? Oke, jadi bukti dari kepemilikan investasi itu bisa disebut dengan portofolio. Nah, pengertian portofolio sendiri itu adalah sebenarnya kumpulan dokumen seseorang, lembaga atau kelompok ataupun perusahaan ya, yang memiliki tujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi contoh kayak ke investasi tadi, seandainya nih Mas Tama, Mbak Farah dan Mbak Ana sendiri sudah menentukan tujuan memilih investasi. Nah, itu kan harus ada dokumen-dokumennya ya. Nah, dokumen-dokumen sendiri itu bisa dibilang kayak tadi tanya pemilikan saham, itu kan kita beli dalam jumlah yang lot satuannya. Satu lot itu ada 100 lembar saham. Nah, contohnya itu di portofolio di saham. Jadi dalam satu portofolio saham itu ada berapa lot saham yang kita miliki di satu perusahaan. Contoh satu portofolio sahamnya Mas Tama mungkin terisi dari empat kepemilikan saham. Jadi di portofolionya sendiri ada 4 kepemilikan saham terkait saham A, B, C, dan D gitu. Nah, beda lagi sama Mbak Farah dan Mbak Ana sendiri, mungkin ada cuma 3 kepemilikan saham perusahaan, ada mungkin 2 atau mungkin bisa sampai 10 atau 20 bukti portofolio kepemilikan saham suatu perusahaan. Kalau dampaknya portofolio apa Mas? Nah, dampaknya sendiri portofolio itu terhadap investasi sebenarnya ada yang namanya istilah diversifikasi portofolio. Nah, ini maksudnya gini, itu sebagai ambil contoh aja sebagai saham, diversifikasi saham, portofolio saham. Jadi di saham sendiri itu kan ada beberapa sektor usaha. Ada dari perbankan, otomotif, FMCG, pertambangan, minyak dan gas. Nah, kita ambil contoh 5 sektor ini. Mungkin portofolionya nggak melulu dari 5 ini 20%, 20%, 20%, 20%, dan 20%. Masing-masing perusahaan dapat 20%, total 100% dari kepemilikan keuangan kita yang kita investasikan ke saham. Bisa jadi untuk mengantisipasi suatu kerugian, contoh ya mungkin yang aman blue chip lah istilahnya di dunia persahaman itu, di dunia perbankan mungkin itu persentasenya lebih tinggi daripada yang di pertambangan, di minyak dan gas, otomotif maupun di FMCG seperti itu. Nah, diversifikasi portofolio ini sangat penting untuk meminimalisir suatu kerugian di kepemilikan suatu saham. Mas, portofolio itu tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuan portofolio sendiri itu kan untuk sebagai bukti kita pemilikan suatu investasi. Jadi sebenarnya itu bisa digolongkan itu adalah bukti kita tuh udah membuat investasi di satu perusahaan atau di satu investasi gitu ya, itu cuma sebagai bukti. Nah, sebenarnya portofolio itu sendiri kalau kita bermain di investasi itu semua udah tercatat di KSEI. Jadi itu ada lembaga pemerintah yang mencatat semua investor kepemilikan. Jadi nanti investor terdata semua betul. ya. Jadi portofolio obligasi, portofolio reksadana, portofolio pasar uang, deposito, saham, dan lainnya itu semua tercatat di KSEI. Berarti itu tentang penjelasan portofolio gitu ya Mas. Ini saya ada pertanyaan nih yang terbenak di pikiran saya gitu ya. Berarti di negara kita kan pasti ada inflasi gitu ya. Betul. Itu berdampak kah sih Mas portofolio investasi itu terhadap inflasi ini? Ya, sebelum kita ngomong ada dampaknya apa enggak, pasti ada dampaknya. Tapi terlebih dahulu kita harus tahu nih inflasi itu apa. Inflasi itu sendiri adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga,
Oke. Dalam artian gini, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan suatu inflasi di negara. tersebut. Betul. Tapi inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Nah, sebenarnya dampaknya apa sih dari inflasi itu terhadap investasi yang kita lakukan? Iya. Sebenarnya banyak banget dampaknya, terutama terkait nilai tukar, nilai uang. Jadi di inflasi sendiri itu nilai uangnya tetap atau bisa mungkin menurun dibandingkan dengan harga kebutuhan dan lain-lainnya itu akan meningkat. Dengan kata lain, bunga yang didapat jauh lebih kecil daripada kita investasi di suatu negara yang tidak mengalami inflasi. Nah, terus sebenarnya berapa persen bunga yang didapat itu kan tergantung jenis-jenis inflasinya ya. Nah, inflasi sendiri digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Nah, Hiperinflasi itu apa sih, Mas? Nah, ini sebenarnya hiperinflasi itu adalah inflasi yang terjadi apabila kenaikan harga berada di kisaran 100% setahun. Jadi ada kenaikan harga 100% dalam 1 tahun. Oke. Nah, terus ada di ringan, sedang, dan berat. Itu masing-masing juga ada persentasenya masing-masing. Untuk ringan itu di bawah 10%, untuk sedang itu di 10-30%, berat pun bisa 30-100% kenaikan harga dalam 1 tahun. Gitu. Oke. Terus berarti cara kita ngatasin inflasi itu gimana, Mas? Nah, untuk mengatasi inflasi itu sebenarnya ada 2 cara yang akan, sebenarnya bukan kita sih yang mengatasi. Yang mengatasi itu adalah suatu negara yang terjadi inflasi. Jadi cara mengatasi inflasi itu ada 2, itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke. Nah, pengertiannya gini, kebijakan moneter. Jadi kebijakan ini adalah salah satu cara pemerintah untuk mengatasi inflasi dengan cara menetapkan kebijakan moneter yang ditujukan untuk menjaga stabilitas harga atau stabilisasi moneter. Dalam hal ini Bank Indonesia itu selaku pengendali uang di Indonesia ya, pengendali maksudnya pengendali keluar masuknya uang atau dia punya kuasa untuk mencetak uang itu membatasi jumlah uang yang beredar dan meningkatkan suku bunga. Oh iya. Jadi kan suku bunga bank ini kan diterapkan oleh Bank Indonesia. Nah, jadi dalam kebijakan moneter Bank Indonesia atau pemerintah dalam hari ini tuh Bank Indonesia punya kewenangan itu dia akan membatasi jumlah uang yang beredar dan meningkatkan suku bunga sehingga dapat menarik masyarakat untuk kembali menyimpan uang di bank. Tuh terus yang kedua itu ada terkait kebijakan fiskal. Jadi cara negara untuk mengatasi kebijakan fiskal itu adalah dengan menerapkan mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Dan itu kan contohnya ada strategi negara untuk mengatasi inflasi dalam menggunakan cara kebijakan fiskal itu adalah 1, kayak meningkatkan tarif pajak, terus menambah jumlah barang di pasaran, dan menghemat pengeluaran pemerintah, seperti itu. Pertumbuhan ekonomi kita nih kalau ngelihat dari inflasi yang sekarang ya Mas, itu gimana? Nah, menurut Mas? Sebenarnya disclaimer dulu, saya bukan pakar ahli di bidang ekonomi. Dan kita sama-sama belajar di sini. Jadi menurut pandangan saya nih selaku ya bisa dibilang mahasiswa dan ini praktisi di bidang ekonomi ya, itu inflasinya akan terus berlanjut karena kita tahu di tahun 2021 sampai sekarang itu sebenarnya udah terjadi inflasi, cuman nggak berdampak secara langsung ya sebenarnya. Dan menyadari ya kita. Betul, jadi di tahun 2023 kalau nggak salah tahun 2023-2022 lah di Bank Dunia itu udah menetapkan terkait terjadi inflasi dengan kenaikan suku bunga 4% inflasi 4 atau 5% lah di Amerika. Jadi sebenarnya Amerika sampai sekarang pun terjadi inflasi. Nah, dampaknya dari Amerika menjadi inflasi sekarang ini adalah ada beberapa kenaikan barang yang mungkin
mungkin barang ekspor impor yang kita pakai sehari-hari itu sebenarnya ada kenaikan. Nah, terus untuk pandangan ke depan itu adalah kita lihat aja perkembangan ekonomi dunia ya, karena kan Tapi pada itu saat belum berpengaruh ke kita ya? sebenarnya udah berpengaruh. Sebenarnya inflasi tahun 2020, 2021 sampai sekarang pun udah berpengaruh, terutama pengaruh di negara yang berkembang. Iya. Berkembang. Jadi di tahun 2022, 2023 itu Bank Dunia udah menetapkan beberapa negara itu udah bangkrut istilahnya, karena Bank Dunia suku bunganya naik, terjadi inflasi di Amerika, sehingga negara-negara yang perekonomian rendah ini tidak bisa membayar utang negara mereka dan dinyatakan bangkrut. Nah, dampaknya di negara kita mungkin belum berasa karena kita juga mempunyai devisa negara yang cukup tinggi, jadi masih belum berpengaruh terlalu besar, dan mungkin kebijakan Kementerian Ekonomi Bu Sri Mulyani kemarin juga cukup bagus sehingga nggak terlalu berasa lah terkait inflasi yang terjadi di dunia ini. Oke, terima kasih Mas Ervin atas penjelasannya tentang investasi dan bisnis ini. Oke, sama-sama. Banyak mungkin ya tadi kita belajar Udah dari cukup sini ya. paham sih sebenarnya. Mungkin sudah paham semua kalian? Paham. Paham. Oke, terima kasih Mas Ervin atas penjelasan semuanya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih sudah datang. Iya, Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian podcast kali ini, tanya jawab tentang investasi bisnis mungkin Mas Ervin ya. Oke, tunggu video selanjutnya. Bye.